Pada segmen sebelumnya, saya telah membahas tentang apa itu Bank Indonesia dan sistem keuangan. Nah, sekarang kita masuk kepada segmen apa itu stabilitas sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial sendiri merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan sangat penting tuh dilakukan. Kita ketahui bersama, banyak negara mengalami krisis pada tahun 1998 dan 2008. Krisis ekonomi umumnya tidak disadari dan datangnya pasti dadakan. Krisis datang di saat ekonomi sedang berjalan baik-baik saja. Semua pihak kaget, sehingga menyebabkan kepanikan dan bersifat sistemik, serta berpotensi merambat ke sektor lainnya termasuk sektor geopolitik. Analoginya, krisis ekonomi itu seperti peristiwa kecelakaan di jalan raya yang menyebabkan kemacetan panjang. Kalau kendaraan terlalu ngebut, maka perlu direm. Begitu juga di sistem keuangan. Maka dibuatlah tuh sejumlah kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia melalui kebijakan makroprudensialnya mengawasi sistem lalu lintas secara keseluruhan supaya tetap berjalan teratur, nggak kebut-kebutan, dan juga nggak macet. Jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan pertumbuhan kredit atau pembiayaan terlalu tinggi, maka perlu pengereman dengan menaikkan porsi uang muka kredit atau bahasa perbankannya menurunkan rasio loan to value atau LTV. Dengan begitu, permintaan kredit akan melambat. Dan sebaliknya nih, kalau jalanan macet, maka perlu diurai agar kembali lancar. Jadi, jika pertumbuhan kredit lesu atau makin lambat, Bank Indonesia menurunkan porsi uang muka agar masyarakat lebih mudah tuh mengajukan permintaan kredit. Atau bahasa perbankannya, rasio LTV-nya tadi itu dinaikkan. Langkah-langkah ini untuk memastikan dan menekan pertumbuhan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Karena semua yang terlalu itu nggak baik kan? Dan bisa mengancam stabilitas sistem keuangan. Bahkan bisa menyebabkan krisis keuangan. Lantas, bagaimana jika terjadi kecelakaan? Apa yang harus dilakukan? Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS berkoordinasi tuh supaya kemacetan yang terjadi akibat kecelakaan tidak berdampak sistemik atau minimal tidak menyebabkan kemacetan di jalur lainnya. Sistem keuangan yang sehat ibarat jalan dengan aturan atau rambu lalu lintas yang bagus juga. Sedangkan bank, asuransi, perusahaan pembiayaan, atau korporasi lainnya diibaratkan sebagai mobil atau kendaraannya juga harus prima. Begitu pula dengan para pemimpin bank atau perusahaan yang diibaratkan sebagai supir atau pengendara juga harus dalam keadaan sehat dan layak berkendara. Yang gak kalah penting adalah kita sebagai masyarakat dan pelaku ekonomi juga harus memiliki rekam jejak yang bersih nih dan pastinya berperilaku baik. Semua elemen dari sistem keuangan ini diatur dan dimonitor secara ketat oleh Bank Indonesia. Bagaimana? Sederhana kan cara memahami kebijakan makroprudensial? Karena krisis keuangan yang besar yang melibatkan sebuah atau banyak negara sebenarnya bisa dihindari dan diatasi dengan peran serta kita sebagai aktor ekonomi. Kita sebagai nasabah, kita sebagai investor, atau kita sebagai konsumen. Dalam ekonomi ada istilah procyclical, yaitu perilaku yang sejalan dengan naik turunnya perekonomian. Saat kondisi ekonomi sedang baik, institusi atau pelaku keuangan cenderung akan melakukan ekspansi dan meningkatkan perilaku ambil risiko. Begitupun sebaliknya, ketika kondisi ekonomi sedang buruk, institusi atau pelaku keuangan tadi cenderung menahan ekspansi dan mengurangi risiko, termasuk menahan penyaluran kredit. Hal tersebut memang wajar-wajar aja terjadi. Tapi kalau semua orang melakukan ekspansi tanpa memperhatikan kehati-hatian, bisa berbahaya tuh bagi perekonomian karena berisiko mengalami overheating. Dan jika kondisi sebaliknya, maka ekonomi berisiko mengalami resesi. Karena itu, kebijakan makroprudensial diperlukan karena sifatnya counter-cyclical atau terbalik dengan siklus keuangan. Saat keuangan bertumbuh terlalu pesat, kebijakan makroprudensial Bank Indonesia menahan pertumbuhan ke tingkat yang wajar. Kebijakan ini juga mengingatkan bank untuk berhati-hati dan menyisihkan sebagian labanya untuk berjaga-jaga apabila kondisinya berbalik. Loh, apa nggak sayang ya kalau keuntungan tidak dimaksimalkan? Sekali lagi, karena yang terlalu itu tidak baik. Di tahun 2019 lalu, perekonomian global mengalami perlambatan pertumbuhan dan diperkirakan berlanjut sampai tahun ini, tahun 2020. Indonesia juga terkena imbasnya. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bila perekonomian melambat, Bank Indonesia perlu memperkuat fungsi intermediasinya. Langkah Bank Indonesia mendorong intermediasi agar turut menopang perekonomian ini disebut kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Dalam hal ini, Bank Indonesia mengeluarkan jurus makroprudensialnya, yaitu melonggarkan ketentuan LTV kredit atau pembiayaan properti dan kendaraan bermotor,
Atau dengan kata lain, menurunkan porsi DP yang harus kita siapkan bila ingin mendapatkan kredit rumah atau mobil. Bahkan, Bank Indonesia pun turut mendukung upaya mencegah dampak pemanasan global. Bagaimana caranya? Kredit yang diberikan untuk rumah atau mobil motor yang berwawasan lingkungan, misalnya mobil atau motor hybrid, DP-nya dikecilin lagi. Jadi, uang tabungan kita sekarang cukup tuh untuk DP rumah atau mobil.